Bapa Yesus, Roh Kudus saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Percaya, katakan sama-sama. Amin. kembali bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan masih memberikan kita kesempatan, bukan karena kuat dan gagah, tetapi semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam Ibrani pasal yang kedua
mulai ayat 1 sampai 4. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari firman Tuhan ini, dan saya akan mengambil judul dari firman Tuhan ini. Ini sesuai dengan tetap teguh dan tidak bergoncang, dan saya akan ambil gereja harus mendewasa di akhir zaman ini. Gereja harus mendewasa, artinya sudah dewasa tetapi harus lebih lagi mendewasa. Kenapa begitu saudaraku? Karena inilah kerinduan Tuhan di akhir zaman kita, orang-orang yang percaya, yang mengetahui dan melakukan firman Tuhan. Jadi lewat anak-anak Tuhan yang mau memberitakan Injil. Karena di dalam Injil itu ada keselamatan. Kita sudah mengetahui di dalam Alkitab ini, di dalam Roma, bahwa kekuatan Allah itu ada di dalam Injil. Jadi mulur dulu di pelayanata dari dahulu di bata beritakan Injil. Puji Tuhan. Ini kita berbicara tentang mendewasa di dalam Tuhan. Artinya di situ, kalau orang Kristen semakin hari semakin mendewasa, maka dia tidak tergoncangkan. Puji Tuhan. Tidak tergoncangkan. Apakah bisa terjadi seperti itu? Bisa. Kita akan lihat dulu biar jelas di dalam 1 Korintus 13. Ayat yang ke-12. Iya, saya akan baca bagi kita. 1 Korintus 13 dan karakter orang yang dewasa. Namun kita melihat saudaraku di akhir zaman ini, di dalam pendewasaan ini di dalam Tuhan, ada saudaraku yang harus kita bayar. Pelayanan itu kan harus dibayar, itu bayar harga. Jadi kalau ada gembala sidang, maaf kata, yang tidak mau bayar harga dalam pelayanan, ya begitu-begitu saja. Begitu-begitu saja. Tetapi ada bayar harga yang harus kita bayar. Ada pikul salib yang harus kita pikul setiap hari, setiap saat, memikul salib. Supaya apa? Supaya rencana Tuhan di dalam kehidupan kita dinyatakan. Jangan terbawa arus, jangan hanyut di bawah arus. Kalau sempat kita hanyut di bawah arus, gawat, pasti gawat. Dunia ini saudaraku kuat, diakui bahwa dunia ini kuat. Mereka saudaraku melayani suam-suam kuku. Padahal dikatakan di sini tadi, menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Jadi ada kepastian dijanjikan Allah kepada orang-orang yang setia kepadanya. Pasti, tidak insya Allah, tidak mudah-mudahan, tetapi ada suatu kepastian menjadi milik kita, bukan hak pakai tetapi hak milik yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umatnya. Itu makanya saudaraku, kalau kita saudaraku mengerti tentang pengharapan, jadi Tuhan menuntut di gereja pada akhir zaman ini semakin hari semakin berdewasa, supaya kedewasaan itu saudaraku mengetahui, menguatkan firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau digoncang pun oleh pengaruh-pengaruh yang lain, tidak bisa digoncang. Kenapa saudaraku? Karena kita sudah dewasa. Sudah dewasa. Tadi Paulus berkata kan, dulu aku anak-anak, tetapi sekarang aku sudah dewasa. Si kereta. Tidak ada tujuan. Pemanya biasanya kan kalau orang-orang ada tujuan baru berangkat. Ini tidak ada tujuan. Berangkat yang doa kelilinglah di situ, di jalan itu. Kan semalam kan
sudah kita dengarkan tentang fellowship. Ya, itu luar biasa fellowship. Kalau kita Pentakosta ini juga harus fellowship. GKI fellowshipnya kuat. Kekuatan kemenangan jiwa-jiwa di GKI adalah fellowship. Karena orang itu fellowship. Asal jumpa sama orang, haleluya saudara. Jumpa sama orang, banyak saham untuk Tuhan di dunia ini. Jiwa-jiwa selamat dimenangkan oleh Tuhan. Jadi kalau orang tim-tim penginjilan itu saudaraku, dia tidak punya target harus gerejanya yang datang ke gerejanya dibangun, tidak. Pokoknya dia diselamatkan dulu, mengenal Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi, dan dia menjadi anak-anak Tuhan ketika dia menerima Tuhan sebagai Tuhan juru selamat pribadi. Jadi ada milik kita yang sangat pasti, yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Kenapa saudaraku? Apa? Karena firman Tuhan yang ada dalam hidup kita sudah diteguhkan oleh Tuhan. Maka hidup kita akan terus berkemenangan. Ada mujizat-mujizat dikatakan. Mujizat itu bukan harus yang sakit sembuh, itu salah satunya. Tetapi mujizat yang dimaksud oleh Tuhan kepada para hamba-hamba Tuhan, orang Kristen yang dahulu jahat, sekarang sudah tidak jahat lagi. Puji Tuhan. Yang dahulu malas bergereja, tetapi sekarang sudah rajin bergereja. Itu mujizat yang luar biasa dari dahulu. Yang dahulu dia saudaraku, sering berbohong, tidak lagi berbohong. Mujizat. Tuhan meneguhkan firman-Nya dalam hidup kita. Luar karena sering kesuni kan? Kita nyaman ya di Bakasa. Kutkedo ya sama dia kasu nyaman. Itu kurang pendewasaan rohani. Firman Tuhan yang disampaikan mungkin kurang nyaman, tertolak, tertekan, ujungnya mengalami angin memetu luaran. Jadi mahira-hira pangan baju curinya. Dibikun dari jodoh dong berkali baru masuk. Jadi kurang pendewasaan, artinya di situ Tuhan merindukan gereja Tuhan di akhir zaman itu. Gereja itu kan kita, ya. Bukan nanti gereja itu beriman bukan. Gereja itu adalah kita, jemaat. Kodo joro di debatana mangulu, kita lah yang hidup. Kita lah yang hidup gereja itu. Ini hanya fisik bangunannya. Jadi gereja itu adalah jiwa-jiwanya. Puji Tuhan. Jiwa-jiwanya bagaimana? Kerinduan Tuhan harus ada pendewasaan supaya apa? Supaya kita terus dalam kemenangan untuk mencapai garis akhir yang dimaksud oleh Tuhan. Kalau kita sudah melewati garis finish, apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita? Ada piala. Puji Tuhan. Ada mahkota yang harus diterima, yang sudah dijanjikan pada kita semua. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan meneguhkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, berarti terpancarlah perubahan yang dirindukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi mau sinode pehita dapat acit dulu di panitia deh. Maksudnya di sini tidak pula mau berkurehon. Kenapa? Karena sudah memang orang dewasa. Sifat-sifat kekanak-kanakan ditinggalkan. Bisa, Paulus bisa. Dia tinggalkan sifat-sifat kekanak-kanakan karena dia sudah mendewasa di dalam Tuhan. Jadi kita yang ada di tempat ini, mari kita belajar semua mendewasa rohani di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Memang itulah yang dirindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Bisa sukses dalam pelayanan, sukses dalam karakter, sukses dalam usaha apapun. Kenapa? Karena kita sudah menjadi jiwa dewasa di dalam Tuhan. Selanjutnya 1 Korintus 15 ayat 58. Inilah yang harus kita ingat
Saudaraku kekasih, sebagai orang Kristen, karena ada hal yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya bahwa semua yang kita kerjakan tidak ada yang sia-sia. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Mari kita buka dulu. Ini sangat penting kita baca dulu semua. 1 Korintus 15 ayat 58. Sudah dapat? Amin. Oke. Kita akan baca 1, 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan diamlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Tidak sia-sia. Luar biasa. Jadi pelayan Tuhan itu, saudaraku, jikalau capek secara tubuh, lahiriah, tidak sia-sia. Semua dikumpulkan oleh Tuhan, pada suatu saat nanti diberikan Tuhan kepada kita. Semua diingat, karena dikatakan dalam ayat ini, semua jerih payahmu tidak ada yang sia-sia. Luar biasa. Jadi menurut kita tu siat taron, marubak kita 1 juta, habis, saya yakin dan percaya tidak sia-sia. Puji Tuhan. Betul pemanah lebih opatari hari sekian gawat, persembahan penutup ibadah sekian lawat. Yuk dengan ada mak sauti ulang-ulang. Ada musuh ini kan peserta. Yang pertama kurang pendewasaan, yang kedua dia tidak tahu ayat ini karena dia tidak pernah membaca di dalam Alkitab. Pertumbuhan iman itu salah satunya apa? Membaca Alkitab. Paulus berkata, sebelum aku datang, rajinlah membaca-baca kitab suci. Di situ ada pertumbuhan. Ketika saya membaca ayat ini, semangat memberikan kepada Tuhan. Karena semua yang kita lakukan untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia. Jadi tidak perlu gegabah hamba Tuhan. Sebab kalau sempat hamba Tuhan ada yang gegabah, sangat merugikan. Gegabah itu, saudaraku, tidak meneliti pelayanannya, terus gegabah. Apalagi menerima sesuatu, dia gegabah tanpa memikirkan gembala sidangnya lebih dahulu, jemaatnya di belakang. Padahal kalau gembala sidang itu sudah meneliti, kalau menerima ya jemaatnya dulu, kalian dulu. Kalau selesai mesti bagi ini kita tahu dapat sulit. Jadi gegabah saudaraku membuat kita rugi, tidak tahu menau, tidak meneliti, tidak menyimak, sehingga pelayanan itu saudaraku tidak yang seperti yang dirindukan oleh Tuhan. Gegabah. Saya pernah dulu melihat satu orang yang gegabah. Ini bukan hamba Tuhan. Di tahun 2001, saya bercerita sebentar. Di tahun 2001 kita di Medan, di kota Medan. Karena di kota Medan itu kita kuliah, sekolah kitab. Bahwa sebelum kita masuk kuliah, karena masuk kuliah jam 4 sore, kita narik beca dulu, beca dayung, buat ngambil ongkos ke Pancing. Jadi pada suatu saat kami narik di, kalau kita tahu Jalan Ayahanda, kalau orang Medan biasanya tahu itu Jalan Ayahanda, ya kan? Di Jalan Gatot Subroto sebelah kanan kalau mau ke Dinje, kira-kira begitu. Nah, ini tentang cerita gegabah, bukan hanya rumit tapi malu. Di Jalan Ayahanda itu ada yang meninggal. Kami sudah tahu sejak pagi bahwa ada 2 orang yang meninggal di Jalan Ayahanda itu. Satu orang dekat simpang Jalan Gatot Subroto ini, satu orang ada 200 meter lagi. Jadi kami nunggu di situ, nunggu sewa. Tiba-tiba datanglah motor, kalau tidak salah Operanto waktu itu.
kemudian datanglah ibu-ibu sudah mengikat kepala, nangis. Aduh, ade marisi urasi nangis gua kan? Ade marisi dak di bobo ko tuh nanang mati ho haji naot Tuhan di mana sih? Koyo-koyo semua. Ini ceroboh ya, kecerobohan. Bentar lagi datanglah kurasa bere yang meninggal ini. Ih mana tulang tua bedang pa buah ho, nanang lau do HP ho, marsai sunah kami goto ho, haji naot Tuhan. Ribut. Mangandung habis kerja. Ba, HP tong Roma amat tadi sini. Setaju jina. Anggo si Marisi idangol. 200 meter naik di sana. Victor Sik udah nangis. Mardojok tumugili. Tapi memang si Marisi 200 meter naik tua bagas jalan tengah. Ceroboh tidak meneliti dahulu. Rupanya ini orang Jawa. Dia tidak tahu menang yang penting sidang di pabawahonan mati ho. Mama tak anggus Marisi nang disandung. Kita bicara ceroboh. Bukan hanya rugi, tetapi malunya enggak ketulungan. Puji Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu tidak boleh ceroboh dalam pelayanan. Tunggu aja. Kalau kita benar meneliti jemaat pelayanan, pada suatu saat nanti Tuhan akan yang memberikan yang terbaik. Semua jerih payah tidak ada yang sia-sia. Jadi kalau soalnya tenang ini kan salah alamat, putus. Coba bagaimana kalau kita seperti itu dalam pelayanan? Putus. Malunya gak ketulungan, tak berhasil lagi, rugi dan segala macam. Kira-kira begitu. Jadi di sini kita ambil hikmahnya bahwa gereja Tuhan rindu semakin hari semakin dewasa dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mengetahui firman Tuhan, berpengetahuan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu bisa memenangkan kita di dalam setiap pertandingan. Karena kita diumpamakan Tuhan orang yang bertanding di atas ring, bukan daging ke daging, tetapi melawan darah dan daging. Penguasa roh jahat itulah lawan kita. Jadi perlu kita mempunyai persekutuan yang indah dalam Tuhan, sehingga lewat persekutuan kita itu kita tampil sebagai pemenang pelayanan di dalam gereja Pentakosta yang kita cintai. Puji Tuhan. Tapi jangan hanya bilang cinta ya, tambahlah gerejanya di sana, ya kan? Amin. Tambahilah. Ibu ketua kan siap kalau udah ada dana sedikit siap. Tambah. Ya nanti akan tambah. Saya akan laporkan nanti kepada ketua. Pondasinya sudah ada sekarang. Amin. Oke. Jadi saya percaya Tuhan meneguhkan firman-Nya dalam hidup kita, sehingga nanti sinode kita ini berjalan dengan baik. Pulang kita dari tempat ini penuh dengan damai, menyampaikan sesuatu yang positif kepada jemaat-jemaat kita. Nundun saat ko di luasi kurang lubah nilai mulai dari hai amang tambah hamu majoro. Nanti mereka tersiksa. Kayu bisa juga mudah hilang, memulung. Jangan. Itu makanya harus teliti pada pelayanan. Amin. Demikian firman Tuhan. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
kami melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Yang Engkau selalu Tuhan menguatkan hidup kami dalam apapun yang kami lakukan di dalam pelayanan ini. Pagi hari yang indah ini Tuhan, kami sudah mengangkat suara kami, memuji mengagungkan nama Tuhan, terlebih firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa